Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Salam jumpa kembali pada hari ini. Dan ibu berharap anak-anak kami dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan persiapan untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit jua pun. Tuhan selalu membimbing kami, menyertai kami, hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mau melaksanakan proses belajar mengajar kami, biarpun jarak jauh Tuhan, Engkau sertai kami, berkati kami Tuhan. Buka hati dan pikiran anak didik kami, supaya mereka sadar apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa pelajar di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, sertai kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab untuk materi kita yaitu Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 dan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Inilah sebagai bacaan Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita sampai kepada materi bab 10, hidup berkelimpahan. Sebagai indikator pencapaian kompetensi yang dicapai dari materi ada 4, yaitu 1. Menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, menjelaskan makna hidup berkelimpahan. Yang ketiga, membuat karya sebagai wujud sikap hidup berkelimpahan. Yang keempat, mempraktekkan sikap hidup sebagai murid Kristus. Inilah sebagai indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai. Yang bagian A, pengantar. Apakah kamu merasa bangga menjadi pengikut Kristus? Bila kamu tidak merasa begitu bangga, mudah-mudahan melalui pelajaran ini kamu menjadi lebih mengerti dan menjadi lebih memahami, mempedomani firman Tuhan, sehingga nantinya kita menjadi bangga bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bagian B, Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Bila seseorang tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya, mungkin ia tidak lagi memerlukan pemimpin. Jadi seorang pemimpin diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang perlu ia peroleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu. Semasa hidup kita di dunia ini, Tuhan Yesus adalah
seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa keajaibannya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan. Bisa kita baca itu di dalam Matius 4 ayat 24 sampai 25. Kita tidak lepas dari Alkitab. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik bila kita membaca Matius 5 sampai 7 dalam Alkitab. Seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Perlu kita pahami bahwa pada zaman itu bangsa Israel belum memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi dalam bentuk yang mudah dibaca apalagi dipahami. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya itu merupakan penjelasan yang membuka mata mereka tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, coba kita perhatikan Matius 6 ayat 6 sampai 8. Buka Alkitabnya, tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya orang tidak mengenal Allah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Jadi kita lihat di nomor 1 tadi, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian. Jangan kamu menganggap kamu berdoa supaya dapat pujian, tidak. Tetapi kita memupuk hubungan yang baik kepada Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam isi doa kita itu percakapan yang keluar dari hati sanubari kita. Apa yang mau kita ungkapkan, apa yang mau kita curahkan isi hati kita ini kepada Tuhan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana kamu menyampaikan sesuatu hal kepada orang tua? Sama seperti itu kita menyampaikan apa keinginan, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, walaupun Tuhan mengetahui semua apa yang ada di dalam hati kita, tetapi Tuhan menuntun kita supaya kita memohon, meminta kepadanya. Biarpun Tuhan mengetahui semuanya apa yang kita inginkan.
Jadi bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus itu sungguh merupakan suatu kesempatan yang indah untuk mendapatkan pegangan apa yang harus kita lakukan. Dan berikutnya, coba dulu kita melihat situasi sekarang. Dalam hal berdoa sudah banyak orang lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yang menunjukkan keinginan tahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Namun perlu ditegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar pengikut Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Artinya, dari apa yang kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Jadi bisa kita dilihat di masyarakat apakah dia pengikut Kristus atau tidak. Bisa dilihat dari perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika teman-teman sekelasmu menyontek saat ujian, tetapi ada temanmu memilih untuk tidak menyontek karena dia memilih untuk melakukan, dia bersikap jujur. Dari sana bisa kita dia itu pengikut Kristus atau tidak. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kita bisa temukan di ayat Alkitab Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Hukum yang pertama harus kita lakukan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi di atas segalanya yang ditawarkan dunia? Setelah itu kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kecenderungan manusia, mementingkan diri sendiri, orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sampai di sana dulu, minggu depan kita lanjutkan dengan judul yang sama sebagai tugas untuk hari ini. Lihat dulu bukunya halaman 83, evaluasi. Kita kerjakan
nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, sebutkan sedikitnya 2 hal mengapa kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Itulah sebagai tugasmu, silakan dikirim ke WA pribadi Ibu dan semua mengerjakannya. Dan Ibu BP sudah masuk grup. Siapa nanti yang tidak mengirim tugas akan diberikan peringatan. Jadi kami mohon kepada didik kami supaya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati.